Pagi ini tema kita tentang fase-fase hidup manusia. Ibnu Qayyim mengatakan fase hidup kita itu ada 4. Satu, masa kanak-kanak, dari lahir sampai usia 15 tahun. Yang kedua, fase remaja, syabab, dari 15 ke atas lewat 16 sampai usia 40 tahun, remaja atau usia muda. Lalu yang ketiga, kuhul, dewasa atau menjelang tua, dari lewat 40 sampai usia 60. Lalu nanti masa syuyukh, syekh atau orang tua. Kalau kita hidup di negara Arab, kalau syekh itu untuk orang kaya sekali walaupun dia masih muda, atau dia punya jabatan tinggi, atau dia sudah tua. Ini 4 fase hidup. Dan apa yang terjadi dengan diri kita dalam fase-fase tersebut? Fase kanak-kanak, sudahlah, tu enggak ada masalah, enggak ada tanggung jawab. Tapi fase remaja, dewasa, sampai fase tua itu ada pertanggungjawaban. Secara fisik, Allah membagi fase hidup kita 3. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah yang telah menciptakan kamu pada awalnya dalam keadaan lemah. Lemah, lahir kita enggak bisa melakukan apapun kecuali hanya menangis. Tidak bicara, tidak jalan, tidak duduk, tidak bergerak, makan dan lain-lain. Belum bisa. Setelah masa itu lewat, maka Allah berikan kekuatan. Kalau tadi fisiknya lemah, beransur-ansur, nanti dia sampai pada masa kuat. Tapi kuat itu juga bermasa, berwaktu, karena ada fase hidup yang ketiga, fase hidup lemah dan beruban. Itu sudah fase tua atau lanjut usia. Kalau kita renungkan ayat yang lain tentang 3 fase ini, Allah mengatakan di surat yang lain, di surat Ghafir Al-Mu'min ayat ke-67, Allah lah yang menciptakan kamu, khalaqakum min turab walladzi khalaqakum min turab. Dialah yang menciptakan kamu, manusia ini, anak Adam, atau Adam sendiri bahkan dari tanah. Asal awalnya dari tanah. Beda dengan makhluk lain, jin umpamanya, Allah ciptakan dari api, bahkan dari bunganya api itu. Kalau kita lihat kompor gas, ada biru, ada seperti fata morgana, di atas warna biru itu ada, disitulah jin Allah ciptakan. Dan setan itu dari golongan jin. Wa khuliqatil malaikatu min nur, dan malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Jadi dia yang ciptakan kita dari tanah. Jadi asal muasal kita dari tanah. Lalu kemudian dari makanan, minuman, buah-buahan yang tumbuh di tanah, di muka bumi ini. Thumma min alaqah walladzi khalaqakum min turabin thumma min nutfah. Nutfah, dari setetes mani. Thumma min alaqah, kemudian dari segumpal darah. Di ayat yang lain setelah itu nanti segumpal daging. Sampai ketika
fase itu lewat, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari yang ketiga, genap dia berusia 120 hari, maka Allah tiupkan ruh. Di ketika 120 hari kita dalam rahim ibu kita, secara fisik itu lengkap, walaupun ya seperti apa lengkapnya, yang jelas ada tangannya, ada matanya, ada kakinya, sehingga dia kemudian mendapatkan ruh. Hidup dia sudah hidup ya ketika usianya 120 hari. Tsumma yukhrijukum tifla. Setelah itu Allah keluarkan kamu dari rahim ibumu, tifla, kanak-kanak, bayi. Walladzi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma yukhrijukum tifla, masa kanak-kanak. Thumma litablughu ashuddakum, kemudian kamu baligh, ya masa remaja, baligh. Thumma litakunu syuyukha, setelah itu kamu tua. Wa minkum man yutawaffa min qabl, di antara kamu ada yang Allah wafatkan sebelum tua. Bahkan ada yang baru lahir wafat. Bahkan ada yang dalam rahimnya sudah wafat. Ada yang sebulan, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Sampai ada orang yang sebelum tua Allah wafatkan. Wa minkum man yutawaffa, ada yang diwafatkan. Ya. Ada yang dipanjangkan usianya. Nah, hendaklah itu kata Allah ya menjadi perhatian kita. Apa yang jadi perhatian kita tentang umur itu ada pertanggungjawabannya. Ya. Ini bukan nikmat yang kecil umur itu. Itu nikmat. Sampai Nabi katakan kita ini nanti pada hari kiamat tidak bisa beranjak, bergeser dari Allah kecuali setelah melewati berbagai pertanyaan. Di antara pertanyaan itu adalah tentang umur kita sudah dihabiskan untuk apa? Umur kita gunakan untuk apa? Masa mudanya dipakai untuk apa? Harta bendanya bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana membelanjakannya? Sampai ilmu ini yang kita raih itu untuk apa ilmu itu digunakan? Nah, fase-fase hidup itu kelak akan dipertanggungjawabkan. Karena itu kita mesti merancang umur kita, usia kita sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, masa kanak-kanak itu ya kita lemah. Bahkan bahasa lemah itu Allah sebutkan dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum, dalam segala hal lemah. Anak-anak ya, fisiknya lemah, pengetahuannya lemah, ekonominya lemah, emosinya lemah, enggak stabil karena dia dalam kondisi kanak-kanak. Sehingga masa kanak-kanak enggak ada pertanggungjawaban. Kalau ada anak yang meninggal di waktu kecil, ya dia enggak ada pertanggungjawaban. Itu apa? Tabungan orang tuanya lah. Kalau orang tuanya bersabar, nanti anaknya bisa ya menjadi tabungan ya bagi orang tuanya. Tapi kalau seseorang sudah baligh, maka muncul pertanggungjawaban. Dan pastikan ada masa di mana masa tersebut seharusnya masa kita tidak lagi mengejar-ngejar dunia. Masa di mana kita tidak lagi membangun dunia. Karena ketika masa itu masih kita gunakan untuk dunia juga, kita akan kehilangan akhirat. Padahal hidup dunia dibanding akhirat ya enggak seberapa. Dunia ini kata Allah hidup di dalamnya itu apa? Sendagurau, canda, itu permainan. Karena kalau mayoritas waktu kita di dunia kita gunakan untuk bekerja, untuk produktif, dan sedikit waktu kita gunakan untuk istirahat, untuk healing, untuk bermain, untuk bercanda, sedikit saja. Sisanya itu untuk bersungguh-sungguh, untuk produktivitas. Dari sisi waktu
dunia ini dibandingkan dengan sisi akhirat itu sangat pendek. Sehingga kalau ada orang menghabiskan waktunya hanya untuk dunia, padahal dunia ini pendek, dan kemudian ketika masa itu lewat, dia juga masih menghabiskan dunia, dia akan kehilangan akhiratnya. Karena akhirat itu tak bermasa, tak berhingga. Karena akhirat itu dibandingkan dengan kehidupan dunia istimewa dengan dua hal. Dalam hal apa? Dari sisi material, akhirat itu jauh lebih istimewa dibandingkan dengan material dunia. Hari ini kita pakai baju ini, pakai celana ini, pakai makan ini, minum ini. Dibanding kehidupan akhirat itu kecil sekali itu. Membandingkan fasilitas dan material dunia dengan akhirat, dunia ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Makanya Allah cerita tentang akhirat itu, wal akhiratu khairun wa abqa. Pertama kata Allah, dia lebih baik dibanding yang pertama. Akhirat itu lebih baik dibanding yang di dunia. Di ayat lain Allah katakan, dia lebih baik dan lebih lama. Apa yang lebih baik? Materialnya, makanannya, minumannya. Sehingga ketika penghuni sorga, dan mudah-mudahan kita di antaranya, ketika kelak diberikan oleh Allah buah-buahan, disuguhkan, atau ketika kita ingat makanan tertentu, minuman tertentu, kita nggak berpayah-payah betul untuk mengambilnya, tapi justru pohon itu yang mendekat, rantingnya itu yang mendekat. Atau kita berdiri lalu menjangkau, itu nggak ada kesulitan, karena manusia penghuni surga itu besar-besar, tinggi, situna dira'an, 60 hasta, kira-kira 30 meter lah tingginya. Jadi ngambil durian itu gampang, ngambil mangga itu gampang. Ya kalau kita malas-malasan, ya kita tidur, dedaunannya atau rantingnya itu datanglah kurma, datanglah mangga, datanglah anggur. Sampai penghuni surga itu kemudian mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Beri kabar gembira orang beriman dan beramal soleh. Untuk mereka ada jannat, taman-taman, jadi kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar, dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi ada taman. Seperti apa tuh nggak bisa dibayangkan indahnya itu. Karena nggak mampu imajinasi manusia sampai ke sana. Nggak mampu sehebat-hebatnya orang yang pandai bicara itu menceritakannya. Ya, nggak bisa dilukiskan, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dikhayalkan. Jadi ketika penghuni surga itu diberikan oleh Allah buah-buahan, apa kata mereka dan kata kita mudah-mudahan di masa itu? Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Oh, ini kan sudah pernah kami makan di dunia. Sama aja kan, rambutan di dunia sama, durian sama, mangga sama. Kata Allah, enggak sama. Wa utu bihi mutasyabiha. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Kenikmatannya, fasilitasnya mungkin serupa tapi tak sama. Mungkin kain kita hari ini seperti apa, nanti menutup aurat juga, tapi bukanlah dari katun seperti yang sekarang. Yang kedua, wa abqa, dia abadi. Umat-umat sebelum kita itu diberikan oleh Allah jatah umur lebih panjang. Sampai Nabi pun sempat mengeluhkan, kenapa kok umur umatku pendek? Tapi umur yang pendek dari sisi angka ini, dia menjadi mahal dari sisi harga. Apa maksudnya? Amal-amal kita walaupun sedikit, tapi Allah dengan karunia-Nya kepada umat ini melipat gandakan kebaikan kita. Bukan hanya satu dibayar satu, tapi satu dibayar 10, satu dibayar 100, satu dibayar 700. Bahkan ada amal dibayar oleh Allah dengan sempurna, itu enggak ada angkanya, unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah sempurnakan imbalan bagi orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kata orang, sabar ada batasnya, kata Allah enggak ada batasnya. Kenapa? Karena imbalannya enggak ada batas. Semakin kita bersabar, semakin banyak pahalanya, semakin banyak imbalannya. Sampai puncak kesabaran itu, kata Allah,
Allah bayar dengan bighairi hisab, enggak ada imbalannya terbatas, enggak terbatas. Unlimited. Allah berikan kepada umat ini keutamaan walaupun secara angka pendek, tapi dari sisi harga dia mahal. Sehingga dalam umat ini ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam qadar. Yang siapa yang bertemu dengan malam itu dalam keadaan taat kepada Allah, dia seperti orang beribadah selama 83 tahun sekian, 1000 bulan. Setahun dapat satu kan, lumayan. Besok dapat lagi. Walaupun dari sisi angka pendek, tapi dari sisi harga dia panjang. Ya, Nabi sempat mengeluh, kenapa kok Nabi Nuh umurnya segitu? Ya, Nabi sebelumnya begini, Nabi sebelumnya begini. Tapi aku seperti umat ini, Nabi katakan alaihi salatu wassalam, umurnya hanya 60 sampai 70 tahun. Jadi jangan sampai ketika usia itu lewat, kita masih fokus pada masalah dunia. Dunia itu dicari sampai usia 40 tahun. Sehingga ketika 40 tahun masuk, ada peringatan dari Allah tentang usia itu. Itu ada di surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Apa itu? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami berpesan. Jadi wasiat dari Allah. Ini pesan yang Allah minta pertanggungjawabannya. Ahli tafsir katakan kalau ada ayat menyebut wa wassaynal insana, ada di surat Al-Ahqaf, ada di surat Luqman. Kami berpesan kepada manusia, berwasiat kepada manusia, itu nanti akan ditanya, kamu lakukan apa? Hamalathu ummuhu kurha, ibunya mengandungnya dalam keadaan bersusah payah. Lalu kemudian melahirkan juga dalam keadaan susah payah. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Lalu menyusuinya sampai dia kemudian baligh. Hatta idza balagha, sampai kemudian baligh, balagha ashuddahu, sampai wa balagha 40 sana. Ini yang jadi catatan penting. Ketika sudah sampai umurnya 40 tahun, ini kiblat kita sudah mulai berubah. Ya, bukan ganti kiblat solat Ustaz, enggak begitu maknanya. Orientasi kita, visi hidup kita, cita-cita kita itu sudah mulai berubah. Ke arah mana? Ya, benar-benar ya, bukan lagi ke barat, bukan lagi ke Amerika, bukan lagi ke dunia, enggak. Kemana? Menuju Allah. Hatta idza balagha ashuddahu, sehingga ketika dia balik, wa balagha 40 sanah, sampai dia kemudian masuk ke usia 40 tahun. Ahli tafsir katakan, Qurtubi menyebutkan, ini ayat berkenaan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, kalau terjemahnya, sampai ketika dia balik dan berusia 40 tahun, dia kemudian berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, karuniakan aku rasa syukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada ayah dan ibuku. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardah, beri aku karunia untuk melakukan amal soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati, kita mulai berfikir tentang ya pengganti kita, bukan lagi kita, tapi tentang keturunan kita, perbaiki. Inni tubtu ilaika. Saat itu semestinya kita sudah benar-benar mulai bertobat. Kata Qurtubi, ini ayat berkaitan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau, ya Masya Allah, ternyata pertemanan beliau dengan Abu Bakar, dengan Rasulullah itu sudah sangat lama. Ya, sehingga kepercayaannya kepada Nabi itu ya nggak pernah ada sumbingnya, nggak ada cacatnya. Jadi sejak usia Rasulullah 20 tahun dan Abu Bakar berusia 18 tahun. Jadi beliau berjarak 2 tahun. Dan ya, seperti halnya orang-orang Arab itu, orang-orang Quraisy itu, mereka kebanyakan profesinya adalah berdagang. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayf. Ya,
menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu berdagang di musim dingin, berdagang di musim panas, berdagang. Nah, berangkatlah rombongan dari Quraisy, dari Mekah ini ke Syam. Syam itu dulu ya sangat luas, tapi sekarang sudah terpecah-pecah. Ya, Palestina itu Syam, ya Suriah itu Syam, ya Yordan itu Syam, Lebanon itu Syam. Sekarang sudah banyak bedanya, banyak negara, banyak benderanya. Dalam bepergian, ya, termasuk rombongan orang-orang Quraisy itu adalah Nabi dan Abu Bakar. Umur Nabi 20 tahun dan Abu Bakar umurnya 18 tahun. Sering lakukan perjalanan dan sering berhenti di sebuah tempat. Dan di antara tempat berhenti itu ada ya pohon sidir, pohon bidara. Yang Nabi kalau berhenti, beliau berteduh di bawah pohon itu. Yang lain tidak berteduh, tapi beliau berteduh di bawah pohon itu. Dan Abu Bakar di antara kebiasaannya, ya ketika Nabi berteduh di bawah pohon itu, beliau bertanya kepada pemilik kawasan itu atau rahib pendeta, berbincang-bincang. Sampai ya rahib itu bertanya kepada Abu Bakar, itu siapa itu? Yang berteduh di bawah pohon bidara itu siapa? Dan Nabi masih 20 tahun, itu belum ada kenabian di situ, masih muda. Kata Abu Bakar, Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib, itu temanku namanya Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib. Kata sang rahib, ketahuilah olehmu, orang itu nanti akan jadi nabi. Karena tidaklah berteduh di bawah pohon sendiri itu kecuali dia adalah nabi. Jadi informasi kenabian Nabi nanti, ya, itu sudah jauh sebelum jadi Nabi itu diketahui oleh Abu Bakar. Sehingga ketika Nabi ya jadi Nabi, beliaulah orang yang sama sekali nggak ada keraguan karena informasinya sudah dari awal. Ya, bukan hanya sekedar dia dengar dari orang biasa, ya, bukan hanya ya ini info nggak jelas, tapi dia lihat sehari-hari. Dan para ulama termasuk para pendeta menjelaskan tidaklah berteduh di bawah pohon sendiri itu kecuali dia adalah Nabi. Maka ketika Rasulullah ya dilantik jadi Nabi ketika usianya 40 tahun, bagi dia nggak ada masalah. Oh iya, saya sudah dengar sebelumnya. 20 tahun yang lalu aku sudah mendengarnya. 22 tahun yang lalu ketika kita berdagang ke Syam, dia sudah mendengar. Jadilah Abu Bakar sebagai orang pertama dari kalangan dewasa yang masuk Islam. Dia lebih muda 2 tahun dibanding Nabi. Itulah juga kenapa ketika informasi ya pulangnya Nabi saat Isra dan Mi'raj, dia nggak pernah punya keraguan sedikit pun. Kenapa? Dia sudah mendengar, sudah tahu sebelumnya bahwa ini adalah Nabi. Ketika dia adalah Nabi, tentu timbangannya bukanlah timbangan awam manusia biasa. Ada apa dengan Abu Bakar? Dalam ayat ini kata ahli tafsir, beliau adalah orang yang istimewa dan termasuk bukannya dia tapi keluarganya. Tidak ada, maaf ya, orang dari kalangan sahabat pada awalnya di masa Nabi itu, ya, bahkan para muhajirin yang dia beriman, lalu ayahnya beriman, lalu ibunya beriman, lalu anak laki-lakinya beriman, dan anak perempuannya beriman, kecuali Abu Bakar. Di beliau, bukan hanya beliaunya. Kalau orang lain dia beriman tapi ayah ibunya enggak. Yang lain dia beriman, ayahnya beriman tapi ibunya enggak. Yang lain dia beriman, ibunya beriman tapi ayahnya enggak. Yang lain dia beriman, ayah ibunya beriman tapi anaknya enggak. Yang lain dia beriman, anak-anaknya beriman, ayah ibunya tidak beriman. Tapi Abu Bakar dia beriman, ayahnya beriman, Abu Quhafa, ibunya beriman, Ummul Khair, anak-anaknya beriman semua. Tapi ini bukan ya al-ibratu bi umumil lafzi. Ibrah dalam
ayat dalam teks itu bukan pada orang per orang, tapi berkaitan dengan lafaznya bagaimana. Jadi pesan ini bukan sekadar pesan untuk Abu Bakar, tapi pesannya adalah untuk semua. Al-insan wasaina lil-insani. Kami berpesan kepada manusia. Ibunya begini. Dan kami berpesan kepada manusia bahwa dia lemah, ibunya mengandung, lemah ibunya melahirkan, lalu nanti dia lahir, lalu dia kemudian balik. Sampai kata Allah, hatta idza balagha arba'ina sana. Sampai ketika dia sudah berusia 40 tahun. Nah, ini yang jangan pernah kita lupa bahwa usia 40 tahun itu spesial. Ya. Ibnu Katsir katakan rahimahullah, kata beliau, kematangan manusia itu berawal dari 30 sampai 30 tahun, 33 tahun itu kematangannya. Kalau belum 30 itu belum matang. Tapi puncak kematangannya adalah usia 40 tahun. Sehingga ahli sejarah mengatakan itulah alasannya kenapa mayoritas nabi dilantik jadi nabi ketika usia sudah 40 tahun. Karena ketika menjadi nabi, dia bukan sekedar urusan fisik. Ya. Tapi di usia itulah kematangan berfikirnya, kematangan spiritualnya, kematangan emosinya, dia lebih bijak. Itu di puncaknya pada usia 40 tahun. Maka kalau orang seketika usia 40 tahun enggak juga berubah kiblatnya, orientasi hidupnya, nah ini bahaya. Ya, sudah 40 tahun, ya masih berupaya membangun dunianya seperti dia membangun dunia ketika usia 30 tahun, 30 tahun, 33 tahun, sampai sudah 40 tahun, 50 tahun dia masih membangun dunianya. Kalau kita ingin membangun dunia, nah ini batasannya, ya puncaknya itu semestinya, kalau semestinya. Usia kapan? Sampai 40 tahun. Ketika sudah lewat 40 tahun, orientasi hidup kita mestinya sudah mulai bergeser. Mestinya, seharusnya cita-cita kita usia 40 tahun itu memang sudah matang, sudah mapan gitu ya, dalam urusan dunia. Dan kalau kita diberikan Allah karunia rezeki, ya kesehatan, kemampuan, pengetahuan, nah kita di usia 40 tahun ke atas itu membangun akhirat. Karena 40 tahun itu sudah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai kita menghitungnya. Ya Allah. Hatta idza balagha arba'ina sanatan. Qala rabbi auzi'ni. Ya Allah, karuniai aku rasa syukur. Jangan sampai 40 tahun itu kita anggap ya biasa aja gitu 40 tahun itu. Tidak ada yang istimewa 40. Jangan. Sehingga Nabi berpesan kepada sahabat, kalau bisa ya, setiap selesai sholat jangan lupa membaca doa ini, zikir ini. Ya Nabi berpesan kepada Muaz, kalau sudah 40, kalau bisa jangan kamu tinggalkan doa ini setiap kamu selesai sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mungkin dorongan dari dalam diri kita itu masih tentang dunia. Mungkin bisikan dari keluarga masih tentang dunia. Ya, mungkin pesan-pesan dari kawan-kawan masih tentang dunia. Kalau tidak minta pertolongan kepada Allah, nanti kita larut. Maka minta kepada Allah, Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku. Bantu aku. Karena tidak terjadi kebaikan kecuali atas bantuan Allah. Tidak untuk kita, rumah tangga kita, untuk masyarakat. Tidak terjadi kebaikan kecuali itu karena karunia Allah, kekuatan Allah. Kita ini enggak punya apapun, bahkan tidak ada daya, enggak ada upaya. La haula wala quwwata illa billah. Maka mohon, a'inni ala dzikrika ya Allah, bantu aku mengingatmu. Bantu aku mengingatmu. Karena barang siapa yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Barang siapa yang mengingat Allah, Allah bersamanya. Wa ana ma'ahu hina dzakarani. Masya Allah, kata Allah, aku bersama hambaku ketika dia mengingatku. Memangnya kalau kita enggak ingat, Allah enggak bersama kita. Allah bersama kita juga.
Apa maknanya? Allah tahu, Allah mendengar, Allah paham betul tentang kita. Sehingga bagi Allah siang atau malamnya itu sama, sendiri atau bersamanya itu sama. Sehingga jangan sampai ada orang, oh saya sendiri sehingga bermaksiat enggak apa-apa. Enggak, ada Allah. Tapi ketika Allah mengatakan dalam hadis kursi, ya, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku ini bersama sangkaan hambaku. Kalau dia kira aku akan berikan kebaikan, aku berikan. Kalau dia menduga aku keburukan, akan aku berikan keburukan. Dia katakan, wa ana ma'ahu hina dzakarani, aku bersamanya ketika dia mengingatku. Bersama ini maknanya adalah kebersamaan khusus. Kalau bersama dalam artian mengenal, memahami, mengetahui, mendengar, itu jangankan kita, sehelai daun pun jatuh di hutan belantara, di tengah gelapnya malam itu Allah tahu. Ya, di bumi manapun, di ujung timur, di ujung barat, enggak ada satu makhluk yang besar ataupun kecil kecuali itu atas pengetahuan Allah, atas ilmu Allah. Itu maknanya bersama Allah secara umum. Tapi wa ana ma'ahu hina dzakarani, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku, itu maknanya Allah bersama kita, menolong kita, menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita. Betapa pentingnya kita. Kalau enggak dapat bantuan dari Allah, Allahumma inni ala dzikrika, kita butuh pengawalan, penjagaan, pemeliharaan dari Allah, pelindungan dari Allah. Apa syaratnya? Mengingat dia. Karena dia akan bersama kita, menolong, membela kita kalau kita mengingatnya. Kalau dia ingat aku sendirian, di rumah kita sendiri, di jalan, ingat Allah. Dia ingat kita dalam kesendiriannya. Kalau kita berzikir, ingat Allah di tempat ramai-ramai, di majlis ilmu. Allah ingat kita di hadapan para malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tempat berkumpulnya kita. Allah bantu. Ini ala dzikrika. Yang kedua, ini ala dzikrika wa syukrika, ya Allah bantu aku untuk pandai bersyukur. Jadi nikmat-nikmat ini kadang-kadang lewat begitu saja. Tapi bagi orang kecil nikmatnya itu dia syukuri. Bagi sebagian orang besar nikmatnya, ya ini biasa kok. Ini sudah lumrah kok. Ya ini sudah sepantasnya begitu. Maka Allah katakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Enggak banyak hambaku yang pandai bersyukur. Enggak banyak. Sedikit. Sehingga Umar di antara doanya, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang sedikit. Siapa itu? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Minta kepada Allah, ya Allah bantu aku untuk pandai bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, bantu aku agar kualitas imanku, kualitas amal solehku terus lebih baik. Terus lebih baik. Tahun ini kita lakukan apa? Khatam Quran berapa kali? Tahun depan harus lebih banyak. Tahun ini proyek keislaman kita seperti apa? Masyarakat umum tahun depan lebih baik lagi. Ramadan lalu kita lakukan apa? Sebentar lagi Ramadan lagi, harus lebih baik. A'inni ala dzikrika, mengingatmu, bantu mengingatmu, bantu bersyukur kepadamu, dan bantu apa? Memperbaiki kualitas ibadahku. Jangan sampai ya sudah sama aja kualitas ibadahnya kemarin dengan sekarang. Tahun lalu ketika masih SMP begini, lalu sekarang sudah sarjana, ilmunya sudah macam-macam, tapi masih juga seperti dulu amal soleh. Auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Kalau sudah usia 40 tahun, ya sudah, orientasi hidup kita sudah mulai digeser. Sudah mulai banyak bersyukur, enggak lagi banyak bercita-cita tentang dunia, tapi banyak bersyukur. Karena tak satu pun nikmat kecuali Allah tanya. Tak satu pun nikmat kecuali Allah tanya. Ketika Allah mengatakan la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, hati-hati ya, kelak kamu akan ditanya tentang nikmat. Ni alhaakumut takatsur. Kalau sudah 50 masih berlomba-lomba juga untuk membangun dunia, belum merubah orientasi hidupnya. Sampai kapan itu? Ya, sampai mulutnya ditutup sama tanah, sampai masuk kubur. Hati-hati kata Allah, kelak kamu akan ditanya tentang nikmat.
Sahabat kalau kita bandingkan dengan kita, ya Allah, betapa sisi material sahabat itu sangat minim, tapi hidup mereka sangat bahagia dengan imannya, dengan amal solehnya. Walaupun materialnya jauh sekali di bawah kita. Enggak banyak sahabat yang kaya, mayoritas adalah orang-orang duafa. Ketika ayat ini turun, tu sahabat seperti komplain. Ya Rasulullah, nikmat apa yang Allah tanyakan kepada kita? Hari-hari kita siangnya habis memanggul senjata, ya, riba, menjaga perbatasan, atau berperang menghadap musuh. Malam-malamnya tegak berdiri menghadap Allah. Kita tak sempat mengurus ternak. Kita tak boleh cukup waktu untuk mengurus toko, kebun. Enggak banyak. Sehingga karena tidak sibuk mengurus dunia, enggak banyak yang kami punya. Lalu Allah katakan, kamu kelak akan ditanya tentang nikmat. Nikmat apa yang akan ditanyakan kepada kami? Kata Nabi, "Na'am, ya, kamu akan ditanya. Bahkan la tus'alunna yauma idzin 'anil ma'il barid." Kamu akan ditanya pada hari kiamat bahkan tentang air dingin yang kamu minum. Air. Sekarang belanja minta air mineral, tanya, mau dingin atau mau biasa? Minum, mau panas atau mau dingin? Itu pun akan ditanya, coba. Kalau ini akan ditanya, masa Allah enggak tanya tentang jam tangan yang kita pakai, tentang sepatu yang kita pakai, tentang tas yang kita pakai, tentang motor yang kita pakai, tentang rumah yang kita tempati, tentang mobil yang kita naiki? Kalau air dingin nak jadi tanya oleh Allah, apalagi yang lain-lain. Ya, peti ini aja akan ditanya, kan lebih mahal dibandingkan dengan air minum, air dingin, kan? Nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Belajar kita di usia 40 tahun itu lebih belajar bersyukur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, syukur ya Allah. Dengan itu hati kita menjadi tentram, dan Allah ganti syukur itu dengan tambahan yang lain, kan? Lebih baik, kan, dibanding berkeluh kesah, enggak juga cukup, masih kurang. Hati kita gelisah dan Allah enggak tambah. Wa an amala salihan tarda. Ketika usia 40 tahun pola hidup kita berubah. Ya, pagi bangun kita memikirkan pekerjaan. Enggak, pagi itu kita bangun, gimana kita mulai beribadah menyembah Allah? Apa planning kita besok untuk menyembah Allah? Bukan hanya besok kerja ini, kerja ini, kerja ini. Enggak. Apa amal soleh kita? Apa amal soleh kita? Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Nabi katakan alaihi salatu wasallam, siapa di antara kamu yang hari ini, pagi ini puasa? Siapa yang dari pagi puasa? Ana ya Rasulullah. Banyak sahabat tapi dia yang berdiri. Siapa di antara kamu yang hari ini memberi makan kepada orang miskin? Aku. Siapa di antara kamu yang hari ini pergi membesuk orang sakit? Aku. Siapa di antara kamu yang hari ini apa? Melayat jenazah? Kata Nabi, aku. Coba pilih amal, tentukan amal. Karena beliau katakan tidaklah berkumpul 4 amal ini dalam diri seseorang di hari yang sama illa wajabat lahul jannah, kecuali dia pasti menjadi penghuni surga. Jadi pikirkan, sudah 40 tahun hidup kita, kita berpikir amal kita besok apa? Bukan lagi pekerjaan di kantor, itu sudah rutin, ya sudahlah, iyalah. Tapi apa amal soleh kita yang kita lakukan, yang kita rancang? Oh, besok Quran 1 juz pagi, nanti 1 juz malam. Oh, besok ya mulai pagi dengan bersedekah. Ya, besok mungkin ya ada beri makan kepada orang miskin. Jadi beda orientasinya. Bahkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam katakan, ya, yang banyak solatnya akan masuk surga melalui pintu solat. Rajin solatnya, terpelihara, terjaga solat fardu dan solat sunatnya. Kata Nabi, dia masuk surga melalui pintu solat. Yang banyak jihadnya akan ke surga melalui pintu jihad. Yang banyak sedekahnya akan masuk surga melalui pintu sedekah. Yang banyak puasanya akan masuk surga melalui pintu Rayyan. Sampai sahabat kemudian Abu Bakar bertanya, adakah orang yang dia boleh atau bisa masuk surga melalui semua pintu? Kata Nabi, ada, dan saya berharap kamu di antaranya. Jadi ketika sudah 40 tahun, ya, kita mulai bergeser orientasinya, cita-citanya. Apalagi mulai berpikir serius tentang anak cucu kita. Umur kita terbatas di dunia, tapi hidup kita ini enggak berbatas.
Umur kita iya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi hidup kita nggak berbatas. Sekali kita hidup, kita akan hidup selamanya. Imma fil jannah wa imma fil nar, atau baik di surga ataupun di neraka. Kita punya tanggung jawab terkait dengan anak-anak yang kita tinggalkan. Dan kita berharap agar anak-anak ini memberikan sumbangannya untuk kita. Bukan hanya dikasih belanja, bukan hanya dikasih tempat tinggal, bukan hanya dia kasih kita fasilitas, enggak. Bukan hanya itu, tapi kita berharap anak-anak ini membantu kelangsungan hidup kita kelak. Apa doanya untuk kita? Apa harapannya untuk kita? Karena kalau ada orang tua yang amalnya biasa-biasa saja, itu terheran-heran di surga. Ya Allah, kalau aku hitung-hitung ya, kayaknya enggak pantas deh aku dapat surga selevel ini. Dia kan 100 level surga itu. Kalau hitung-hitung ya amalku ya biasa aja lah, ilmu ya biasa aja. Tapi kenapa sampai di sini? Kata Allah, ini disebabkan oleh apa? Anakmu selalu memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Amal soleh kita enggak seberapa, tapi kita berharap ada sumbangan amal dari anak-anak kita, yang dengan itu kemudian kita layak ke surga yang tingkatnya lebih baik dibandingkan dengan yang kita duga. Pikirkan pendidikannya, pikirkan masa depannya, pikirkan ibadahnya, pikirkan amal solehnya. Bukannya pikirkan tentang ini tanah, oh ini rumah, oh ini sertifikat. Jangan sampai tidak ada kewajiban orang tua mengajarkan anaknya Al-Quran, gak ada merasa punya tanggung jawab untuk membuat anak ini ya dia solat yang benar. Enggak, itu tanggung jawab kita. Jadi kalau sudah 40 tahun orientasi hidup kita berubah, mulai banyak bersyukur. Kita tidak akan kehilangan dunia, Allah akan tambah dengan bersyukur itu. Mulai merancang banyak amal soleh, karena itu akan kita bawa. Itu akan kita bawa. Mulai berfikir serius tentang anak-anak kita, tentang generasi yang kelak akan meninggalkan kita, yang kita tinggalkan. Mereka seperti apa dan kita seperti apa. Inni tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Jadi 40 tahun itu sudah saatnya mulai benar-benar serius bertaubat. Kalau belum juga bertaubat, itu lampu kuning sudah. 40 tahun masih terus ya belok-belok juga, orientasi hidupnya masih kacau juga, masih dunia, itu terancam. Ya, Ibnu Katsir katakan 40 tahun belum juga taubat, itu repot tuh. Ya, karena orang kalau dia tua biasa melakukan sesuatu, nanti mati juga begitu. Nabi katakan, ya, man syaba ala syai, ya, mata alaih. Siapa yang waktu mudanya begini terus menerus, maka nanti juga begitu. Wa man mata ala syai, dan siapa yang mati dalam keadaan tertentu, maka dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Mulai bertobat, serius, sungguh-sungguh bertobat. Walaupun hadis Nabi mengatakan, hadis Bukhari, Nabi katakan alaihi salatu wasallam, Allah punya waktu, seseorang itu diberi tempo sampai kapan? Sampai 60 tahun. Tapi 40 tahun itu sudah warning. Ya, karena berarti sudah, kalau hitung dari balik 15 tahun, sudah 25 tahun dia berdosa. Enggak juga solat, enggak juga, atau makan yang haram. Ada warning. Tapi sampai 60 tahun sudah. Aku sudah kasih jatah sampai 60 tahun. Berarti 45 tahun hidup jauh dari Allah. Apa masih ditambah waktu lagi? Kapan dia akan bertobat? Kapan dia akan kembali kepada Allah? Di Pak Ibu yang mulia, fase-fase hidup kita ingat dari awal seperti apa? Ya, secara fisik dia berubah dari lemah kuat dan kemudian lemah lagi. Tapi dari sisi mental, dari sisi akal, dari sisi spiritual, ada batasan, ada tanggung jawab. Dan khususkan waktu untuk merenung. Ya, ketika usia kita sudah 40 tahun, itu sudah saatnya untuk merubah orientasi hidup. Ya, mungkin sebelumnya ini. Kalau sudah 40 tahun mulai digeser. Nah, orang kalau 40 tahun belum juga kembali kepada Allah, itu sudah lampu kuning. Kalau 60 tahun nggak kembali kepada Allah, ya sudah. 70 tahun pun, 80 tahun pun wafat, meninggal.
tetap tidak kembali kepada Allah. Ujungnya kan hanya ada dua, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Allahu a'lam wa alam. Bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.